Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berkat limpahan rahmat dan nikmat-nikmat Allah jua, pada subuh kali ini bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2021 atau bertepatan juga dengan tanggal 8 Zulhijjah 1442 Hijriah atau hari Tarwiyah. Kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terpanggil hati kita untuk menjalankan ibadah subuh berjamaah di Masjid Nur Huda Jakabaring ini, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan ini diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Tarwiyah Bapak Ibu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, barang siapa yang berpuasa di hari Tarwiyah ini, maka yukaffirus sanatal madiyah, akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu 1 tahun. Kalau orang yang berpuasa di Yaumul Arafah, esok hari Senin, tanggal 9 Zulhijjah, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, maka 2 tahun dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Maka sangat disayangkan sekali bagi kita-kita yang tidak mau melaksanakan puasa di hari Tarwiyah maupun di hari Arafah itu. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat teriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semua para pengikut beliau hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti menginginkan yang namanya nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya, Ustaz? Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billah min 4. Apabila seseorang di antara kalian tasyahud akhir pada saat salat maktubahnya, tasyahud akhir pada saat salat sunnahnya, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa 4 perkara ini yang dikhabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari azab neraka jahannam. Kemudian mohon perlindungan kita yang kedua, wa min azabil qabri, dari azabnya kubur. Memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Karena di samping nikmat kubur, ada azab kubur bagi orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kemudian yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejelekan atau keburukan fitnah masihid dajjal. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saya rangkum beberapa hadis yang menyampaikan kepada kita dosa-dosa yang dapat menyebabkan azab kubur tersebut. Apa saja dosa-dosa yang dapat menyebabkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada 7.
Apa 7 ini Ustaz? Yang pertama, dosa yang dapat menyebabkan atau dapat mendatangkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu an-namimah, adu domba. Apa an-namimah ini? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, naqlul kalam minal ghairi ilal ghair, memindahkan ucapan satu sama lain agar tidak terjadi adanya persaudaraan. Saya ngomong sama si A, kau dijelek-jelekan sama si B, kau dijahat-jahatkan sama si B, kau dikatakan inilah, itulah, beginilah, begitulah. Betul Ustaz? Betul. Kemudian saya ngomong lagi sama si B, kau dijelek-jelekan sama si A, dikatakan buruk rupamu, buruk pula akhlakmu, beginilah, begitulah, dan lain sebagainya. Tersurut emosi si A, tersurut pula emosi si B. Begitu ketemu di jalan, bebalah mereka, begoco mereka, baku hantam mereka, saling bermusuhan mereka. Saya yang mengadu domba ini sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Mengadu domba satu sama lain, mengadu domba kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga terjadi pertikaian dan permusuhan. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tidak sempurna dalam beristinja, bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Bukan tidak beristinja, dia tetap beristinja. Bahasa kitanya cewok, ya. Cewok dari pipis maupun dari BAB. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Bukan tidak beristinja, tapi istinja, akan tetapi istinjanya tidak sempurna, tidak bersih. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah pemakaman. Kemudian terdengar di telinga beliau, ini 2 orang yang sedang dimakamkan di pekuburan ini sedang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siksanya bukan karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan, tapi dosa yang dianggap sepele. Si A diazab karena namimah tadi, adu domba. Si B diazab karena dia tidak sempurna dalam beristinja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengambil 1 pelepah buah kurma yang masih basah. Kemudian dikoyakkan menjadi 2. Ini pelepah kurma yang masih basah dikoyak sama Rasulullah menjadi 2 bagian. Kemudian 1 bagian ditancapkan di kubur si A, 1 bagian ditancapkan di kubur si B. La'allallaha yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibas, kata Rasulullah. Mudah-mudahan Allah meringankan azab ini ahli kubur berdua sepanjang ini pelepah kurma belum kering. Maka ini kemudian yang dipakai oleh ulama-ulama kita untuk tabur bunga. Jadi kalau kita ke makam, ziarah ke makam, banyak tuh kalau di depan orang-orang yang jual bunga untuk tabur bunga di atas pusara. Jadi selama bunga itu masih basah, belum kering, dengan itu kita berharap dosa-dosa ahli kubur kita
diampunkan oleh Allah atau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak hanya tabur bunga saja, yang paling penting adalah doa ahli warisnya, doa anak dan doa cucunya. Ini yang paling meringankan azab dari ahli kubur. Percuma kalau kita cuma tabur bunga tapi tidak berdoa di atas pusara, maka itu tidak akan ada akibatnya apa-apa. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sarankan kepada bapak ibu, terutama bapak-bapak nih, biasanya di masjid-masjid besar, ya, di kota-kota besar itu ada yang namanya tempat pipis, tempat kencing yang berdiri, urinoir. Sebisa mungkin kalau masih ada ruangan toilet duduk atau toilet yang jongkok, lebih baik kita pakai toilet yang duduk maupun yang jongkok itu. Sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian tidak memakai urinoir ini. Kenapa Ustaz? Karena urinoir ini berpotensi untuk memantulkan ini cairan-cairan pipis kita dari dinding itu. Bapak Ibu lihat saja anak-anak kita yang usia-usia SD, ya, yang minumnya tidak sebanyak kita mungkin, tidak sampai 2 liter sehari, itu saja luar biasa. Pancurannya luar biasa. Tembakannya luar biasa, Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu lihat mereka pipis di dinding kamar mandi, itu pantulannya luar biasa kemana-mana. Twing, 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 twing. Apalagi kalau berwarna, kelihatan warnanya, kuning misalnya, keruh misalnya, kelihatan di dinding-dinding. Kalau ke dinding kamar mandinya itu cerah, kelihatan. Apalagi kita yang dewasa ini, urinoir Bapak Ibu sekalian, itu akan kemudian memantulkan ini, sisa-sisa air kencing ini Bapak Ibu, pantulan air kencing kita nanti ke celana kita, ke baju kita. Celana yang baju yang kena air kencing ini Bapak Ibu, kita gunakan untuk salat, maka salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka urinoir ini biasanya digunakan kalau memang sudah kepepet. Antriannya panjang, makin panjang antriannya, makin kita mepet ke dinding. Iya apa tidak kira-kira? Kenapa? Supaya tidak terlihat alat vital kita oleh antrian yang di belakang, oleh orang yang di samping kanan atau samping kiri. Makin mepet kita. Makin mepet berarti makin ini deras pantulannya nantinya. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dengan istinja yang tidak sempurna ini, akan mendatangkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang dapat mendatangkan azab kubur yaitu ad-dainu, hutang. Perkara halal yang bisa menghalangi masuk surga seseorang di antara kalian, kata Rasulullah, adalah hutang. Maka sebisa mungkin hindari hutang ini Bapak Ibu sekalian. Sekecil apapun hutang ini akan menyebabkan tergantungnya amal kita untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal dunia, ini amal kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika meninggal dunia salah seorang di antara kita, ketika selesai disolatkan jenazahnya, biasanya ahli warisnya akan memberikan satu kata, dua kata, dua patah kata, satu patah kata, dua patah kata, atau sekapur siri, menyampaikan, Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, kalau bapak saya ini punya hutang semasa hidupnya, kalau ibu saya ini punya hutang semasa hidupnya, mohon untuk menghubungi ahli warisnya untuk bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kenapa? Karena hutang ini akan menghalangi dia untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, menghalangi amal-amal dia sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan hutang ini. Ustaz, aku nak bertanya,
Ma'mano kalau kita dulu punya hutang sama saudara kita, punya hutang dengan sahabat kita. Ternyata saudara kita ini, sahabat kita ini pindah ke kota lain, nun jauh di sana. Sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana rimbanya ini saudara saya, bagaimana keadaannya ini sahabat saya, masih hidupkah dia atau sudah meninggalkah dia, di mana alamatnya saya tidak tahu, nomor WA-nya saya tidak tahu, nomor HP-nya saya tidak tahu. Saya sudah berniat ingin membayar hutang itu Ustaz, tapi tidak ketemu dengan orang yang pernah menghutangi saya itu. Bagaimana cara membayarnya supaya nanti dia tidak menuntut saya di akhirat? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang masyhur, ad-dainu dainani. Hutang itu ada dua macam. Faman yanwi qada'uhu, barang siapa yang berniat untuk membayar hutangnya di dunia ini, betul-betul dia berniat dari hatinya untuk membayar hutangnya, akan tetapi belum sampai membayar hutangnya, dia sudah mati duluan, atau tidak ada rimbanya yang sudah menghutangi dia, Bapak Ibu. Maka bagaimana cara membayarnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana waliyuhu, saya yang akan menjamin hutangnya, kata Rasulullah. Kalau dia betul-betul berniat membayar tapi ternyata dia tidak bisa membayar karena berbagai macam keadaan yang terjadi pada dirinya, maka ana waliyuhu, saya yang akan menjaminnya nanti di akhirat. Dengan satu tekad, dengan satu niat, kita mau membayar hutang kita. Sudah betul-betul hendak membayar, duitnya lado, tapi wongnya dak kati. Kemudian bagaimana caranya Ustaz? Kita datangi panti-panti asuhan, Bapak Ibu sekalian, orang-orang fakir miskin, atau datangi masjid yang butuh bantuan, yang sedang membangun itu masjid. Kita niatkan membayar hutang orang ini dengan menyumbang ke masjid yang bersangkutan, dengan menyumbang ke panti asuhan yang bersangkutan, dengan menyumbang ke pesantren yang bersangkutan, atas namakan orang yang pernah menghutangi kita. Dulu Ustaz hutangnya 3.000, zaman tahun 70-an, 3.000 rupiah. Apakah sekarang dibayar 3.000 rupiah? Baiknya dikuruskan dengan emas, Bapak Ibu. Zaman tahun 70 emas harganya segram berapa? Jangan kita dulu tahun 70 punya hutang 3.000, pada tahun ini juga dibayar 3.000. Kecilnya itu dikuruskan rupiah, dikuruskan dengan emas. Harga emas tahun 70 berapa segramnya? Oh, segramnya 5.000 misalnya. Itu dikuruskan nanti, bayarkan hutangnya lewat itu, lewat masjid, lewat panti asuhan, lewat pondok pesantren, untuk bangun masjid, untuk bangun panti asuhan, untuk bangun pesantren. Sampai Ustaz, insya Allah sampai. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ad-dainu dainani, hutang yang kedua, wallazi la yanwi qada'uhu, yaitu orang yang tidak ada niat untuk membayar hutangnya. Memang dari awal dia berhutang, ini tidak mau bayar. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Nanti di akhirat nanti Allah akan ambil dari amal salehnya. Kalau dia punya amal saleh, salatnya akan diambil sebagai bayar hutang dia, puasanya akan diambil sebagai pembayaran hutang dia, zakatnya akan diambil sebagai pembayaran hutang dia, amal-amal salehnya akan diambil sebagai pembayar hutang dia waktu di dunia. Karena di akhirat tidak berlaku lagi emas maupun dirham maupun dinar maupun rupiah.
Hati-hati dengan hutang. Sekecil apapun hutang ini, besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mudah-mudah berhutang. Orang yang paling bahagia di dunia ini yaitu orang yang tidak punya hutang, Bapak Ibu sekalian. Bebas dari hutang, ini orang yang paling kaya, tidak katik hutang. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman sekarang itu kita dimudahkan sekali untuk berhutang. Hutang online nanti. Punya kebutuhan untuk beli HP yang tidak urgent sama sekali. HP lama masih ada, tapi kepingin cara wong lain, kepingin sama dengan wong lain. Kadangkala kemudian sampai berhutang, hutangnya hutang online pula. Klik, selesai, Bapak Ibu sekalian. Ternyata ini yang mencekik leher kita, Bapak Ibu sekalian. Hutang cuma 2 juta, beranak pinak jadi 20 juta, Bapak Ibu sekalian. Tidak dibayar, beranak pinak, berbunga dan lain sebagainya. Maka banyak terjadi di media-media sosial, banyak terjadi kita dengar berita hutang cuma 600.000 rupiah, beranak pinak jadi 100 juta, Bapak Ibu sekalian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gara-gara tergiur dengan hutang yang mudah didapatkan ini. Maka ketika seseorang berhutang, kemudian dia punya uang untuk membayarnya, susah sekali dia membayar. Saya berhutang dengan si A misalnya. Kemudian punya janji, kapan Ustadz mau bayar? 1 bulan yang akan datang, contoh saja ini. Kemudian 1 bulan yang akan datang, uang sudah ada, tapi sulit untuk membayarnya. Kenapa? Memang ada syaitan yang menggoda manusia untuk tidak membayarkan hutangnya tepat pada waktunya. Diulur-ulur sampai nantinya tidak terbayar ini hutang. Sampai dia meninggal dunia belum membayar hutangnya, maka ruhnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang bertanya sebelum mensolati jenazah, apakah dia punya hutang? Kalau ini jenazah punya hutang, Rasul tidak mau mensolati jenazah yang punya hutang ini sebelum dia melunasi hutang-hutangnya, ahli warisnya melunasi hutang-hutangnya. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, apa perkara yang dapat mendatangkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat yaitu riba. Orang yang makan renten, Bapak Ibu sekalian, bahasa kitanya. Ngutang ke duit 1 juta, beranak jadi 1.500.000. Ngutang ke duit 2 juta, beranak jadi 3 juta, Bapak Ibu sekalian. Ini orang yang makan renten macam ini diazab dengan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ada satu kisah, Bapak Ibu sekalian. Ini kisah ini viral kemana-mana, di medsos, di grup WA, di YouTube dan lain sebagainya, Bapak Ibu, tentang seorang manajer sebuah bank konvensional di Jakarta. Ini manajer ini meninggal dunia. Kemudian diusunglah jenazahnya sampai ke liang lahatnya. Begitu dimakamkan, disaksikan oleh para pelayat pada saat itu, apa yang terjadi? Ternyata liang lahatnya salah tempat. Bukan di sini, harusnya di sebelah sana, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ahli waris yang punya liang lahat ini tidak terima. Ini kan liang lahat bapak kami, kenapa kok ditempati? Ini liang lahat sudah kami yang punya, kenapa ditempati? Liang lahat kalian sebelah sana. Sudah dikubur, sudah diuruk tanahnya, sudah padat tanahnya. Kemudian ini yang ahli waris tidak terima, kami tidak terima, pokoknya kami minta dipindahkan ini jenazah dari liang lahat ini. Ini bukan punya kamu, ini punya kami. Ya mungkin di dalamnya beda, Bapak Ibu, ada AC-nya mungkin, ya, ada fasilitas lainnya, ada wifi-nya mungkin dan lain sebagainya. Bersikukuh pokoknya
ahli waris minta dipindah ini jenazah, minta dikeduk lagi ini kuburan. Terima kasih. Akhirnya dikeduk lagi kuburannya. Dikeduk kuburannya, apa yang terjadi? Baru saja dimakamkan, ini manajer sebuah bank konvensional di Jakarta, ini kesaksian daripada karyawan dan orang-orang yang hadir pada saat itu. Ketika ini kuburan dikeduk lagi, mau diangkat ini jenazah, mau dipindahkan ini jenazah, apa yang terjadi? Dilihat dengan mata kepala mereka sendiri, jenazah yang baru dikuburkan ini gosong tubuhnya. Tubuhnya gosong, bahkan seluruh kain kafan yang dia gunakan ini gosong. Bahkan papan-papan penutup ini jenazah juga terbakar, gosong Bapak Ibu sekalian. Baru dimakamkan sudah gosong demikian rupa. Ini salah satu azab Allah yang ditampakkan kepada yang hidup supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memakan riba sama saja dia sudah mengabarkan perang kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, dosa-dosa yang dapat menyebabkan azab kuburnya Allah, yang dapat mendatangkan azab kuburnya Allah, yaitu orang yang berzina dan tidak bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Zina ini ada dua. Yang pertama zina muhsan, yang kedua zina ghairu muhsan. Apa zina muhsan itu, Ustaz? Zina muhsan itu orang yang sudah bersuami, orang yang sudah beristri, kemudian berzina. Ini luar biasa dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kan sama-sama suka, Ustaz. Kalau sama-sama suka bebas-bebas baik. Hancur kalau sama-sama suka bebas-bebas baik. Maka kita tidak sama, tidak beda dengan binatang, Bapak Ibu sekalian. Bedanya kita dengan binatang yaitu apa? Akhlaknya. Ada rambu-rambu yang kemudian ini. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zina muhsan itu apa, Ustaz? Kemudian dosanya bagaimana, Ustaz? Azabnya bagaimana, Ustaz? Zina muhsan orang-orang yang sudah beristri, orang-orang yang sudah bersuami, kemudian mereka berzina. Ini tebusan dosanya di dunia, Bapak Ibu sekalian. Mereka harus dirajam dengan hukuman rajam. Badannya dimasukkan dalam tanah sampai sebatas leher, kemudian ini kepalanya dibabiti dengan batu, dilempari dengan batu sampai mereka meninggal dunia. Ini hukum rajam di dunia. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhsan. Laki-laki yang belum beristri, perempuan yang belum bersuami, kemudian mereka melakukan perzinahan. Ini namanya zina ghairu muhsan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Seseorang yang penzina, laki-laki penzina dan perempuan penzina, maka hendaklah kalian cambuk masing-masing di antara keduanya dengan 100 kali cambukan. Ini sebagai penembus dosa zinanya. Ini baru di dunia, belum nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Anak hasil zina ini tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya, tidak bisa kemudian dia berwali dengan bapaknya. Walinya wali apa? Wali hakim, Bapak Ibu sekalian. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
hati-hati dengan zina ini. Kalau kita belum bertaubat sampai kita meninggal dunia, maka zina ini akan mendatangkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an lewat ke sebuah pemakaman, menangis beliau terseduh-seduh. Menangis terisak-isak beliau baginda Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian ditanya oleh salah seorang sahabat yang membersamai beliau ketika itu, "Wahai Khalifah Utsman, kenapa antum kok menangis begitu sedih?" Luar biasa sedihnya sampai berlinangan air mata. Ini air mata sampai membasahi jenggot beliau yang lebat kala itu. Bukankah antum wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah ketiga umat Islam, antum adalah salah seorang sahabat yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa antum menangis demikian rupa? Kemudian Utsman bin Affan menjawab, "Wahai sahabatku," kata Utsman bin Affan, "betul, aku salah seorang sahabat yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak ada yang menjamin satupun aku terbebas dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala." Maka sekecil apapun perbuatan dosa kita kepada orang lain, sekecil apapun perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah dapat mendatangkan azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala, apalagi dosa-dosa besar. Maka hati-hati, zalim kepada orang lain ini akan dapat mendatangkan azab kubur. Kencing tidak cewok, kadangkala saya lihat kadangkala sopir-sopir di pinggir-pinggir jalan kadangkala kencing sembarangan, tidak cewok lagi. Bapak Ibu sekalian, celananya pasti ada yang namanya tetesan air kencingnya. Celana ini yang dibuat untuk salat menghadap kepada Allah. Orang yang salat kepada Allah harus bersih tempatnya, harus bersih pakaiannya, menghadap kepada Allah. Kalau tidak bersih tempatnya, kalau tidak bersih pakaiannya, maka salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang kencing, ya, terutama bapak-bapak, saya himbau kepada bapak-bapak, jangan sampai kemudian ada tetesan-tetesan air kencing di pakaiannya. Jadi bagaimana istinja yang betul itu Ustaz? Diurut Bapak, dari ujung ke pangkal, atau berdehem selesai kencing, berdehem 3 kali, supaya apa? Sisa-sisa air kencing ini bisa keluar. Diurut, ya, dari ujung ke pangkal, supaya sisa-sisanya bisa keluar dengan sempurna, supaya tidak menetes di kain kita, tidak menetes di celana dalam kita. Celana dalam yang dipakai untuk salat yang ada najis di dalamnya, maka salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ini berkenaan dengan riba juga Bapak Ibu sekalian. Apa Ustadz yang berkenaan dengan riba? Salah satu rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu rumah yang tidak akan dimasuki oleh malaikat-malaikat Allah, yaitu rumah yang di dalamnya ada pelaku riba. Bapak Ibu sekalian, ini pelaku riba, rumahnya tidak akan dimasuki malaikat rahmat. Lalu apa lagi Ustaz? Termasuk di dalamnya, la tadkhulul malaika fi baitan fihi kalbun, yaitu rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat-malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala apabila di rumah tersebut ada anjingnya.
Ini ada anjing dalam rumah itu, maka rumah ini tidak akan dimasuki oleh malaikat rahmat. Kemudian yang kedua, wasuratun tamasil, yaitu rumah yang ada gambar di dalamnya. Gambar dalam hal ini para ulama berpendapat gambar yang berbentuk patung, Bapak Ibu sekalian. Ada patung di rumahnya, patung yang berbentuk manusia, patung yang berbentuk hewan. Ini ulama sepakat semua bahwasanya patung yang berbentuk makhluk-makhluk bernyawa kalau ada di rumah kita, ini akan menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk dalam rumah kita. Kalau gambar macam mana Ustaz? Kalau foto, apakah kemudian ini juga tidak dimasuki oleh malaikat rahmat kalau ada dipajang foto di rumah itu? Ada dua pendapat ulama kalau majang foto, ya. Kenapa? Ini foto ini kan hasil dari fotografi, bukan hasil lukisan, bukan hasil buatan tangan manusia. Dan foto ini tidak berbentuk, Bapak Ibu sekalian, tidak seperti patung. Maka ada sebagian ulama yang mengharamkan secara mutlak ini foto, tapi ada juga banyak ulama yang menghalalkan untuk memajang foto, apalagi foto-foto orang saleh. Tidak ada apa-apa, tidak mengapa. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini malaikat rahmat tidak akan mau masuk di dalam rumah yang ada orang junub di dalamnya dan dia belum membersihkan diri dari junubnya. Habis hubungan suami istri, kemudian belum mandi junub, belum membersihkan dirinya dengan sempurna, maka malaikat rahmat tidak akan mau masuk dalam rumah yang ada orang junub di dalamnya. Maka selesai berhubungan, selesai kita kemudian semacam itu, hendaklah kita segera membersihkan diri kita supaya malaikat rahmat tetap mau masuk dalam rumah kita. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok saya himbau kepada kita semuanya, mari sama-sama kita menggunakan hari Arafah dengan sebaik-baiknya, dengan banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, banyak-banyak sedekah. Apalagi di masa pandemi ini banyak yang kehilangan mata pencaharian. Mungkin bapak ibu punya kelebihan harta, sisihkan sedikit untuk orang-orang yang tidak berpunya, untuk orang-orang du'afa yang kurang mampu. Dan kalau ada kelebihan harta yang lain, dekatkan diri kita untuk berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala dengan berupa 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Maka saya anjurkan, saya himbau lagi, saya ingatkan kepada kita yang berkorban, jangan memotong kuku kita, jangan memotong rambut kita dari mulai awal bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai nanti selesai kambing kurban kita atau sapi kurban kita dipotong pada hari raya Idul Kurban nanti. Besok puasa Arafah, insyaallah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena puasa Arafah luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, dapat menghancurkan, dapat melebur dosa-dosa kecil kita yang sudah lalu setahun dan yang setahun yang akan datang. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini di subuh kali ini di tanggal 8 bulan Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipetik manfaatnya, diambil manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada yang ingin bertanya dari bapak maupun ibu, saya persilakan. Ibu dulu yang belakang. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi Pak Ustaz menyatakan tentang zina. Di Indonesia itu rata-rata kalau yang gadis misalnya terlanjur, maka anaknya itu tidak ada hubungan nasab kepada ayahnya, maka dia jadi wali hakim. Di Indonesia itu rata-rata sudah lumrah rata-rata ya. Sudah banyak terjadi menikahkan begitu saja. Nah ini bagaimana solusinya supaya hubungan mereka walaupun dia mungkin secara apa namanya lahiriah itu ayahnya, tapi secara batin kata bapak tadi itu tidak ada hubungan sama. Ini mau penjelasan. Terima kasih. Pertanyaannya bagus, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ustadz, di Indonesia ini lumrah sekarang. Banyak muda-mudi sebelum menikah mereka sudah berzina. Bahkan mereka berzina dulu sebelum mereka menikah. Yang sekarang bukan jadi suaminya, yang sekarang bukan jadi istrinya. Yang menjadi pertanyaan ibu, bagaimana kemudian posisi anak ini, hubungan anak dengan ayahnya, ayah biologisnya. Apakah ini dapat menjadi ayah nasabnya, dapat menjadi wali nikahnya? Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam beberapa hadisnya bahwasanya seseorang yang berzina, laki-laki maupun perempuan, kemudian dari hasil zinanya itu kemudian ada anak, menghasilkan seorang anak dari rahim perempuan yang dia zinahi, dari benih dia, maka ini anak yang dilahirkan tidak bisa bernasab dengan nasab ayahnya. Jadi nasabnya anak ini dia bernasab dengan nasab ibunya. Binnya tidak boleh dengan bin ayahnya walau mereka sudah dinikahkan, Bapak Ibu sekalian. Ini makanya dikatakan oleh Rasulullah, zina itu menurun. Zina ini hutang, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu bapaknya berzina, anaknya berpotensi akan berzina pula. Anak yang dihasilkan akan berpotensi untuk berzina pula. Ini tidak bisa dihalalkan bagaimanapun caranya. Dan anak hasil daripada hubungan zina, ini anak biologis semata-mata, tidak bisa dijadikan anak nasab. Maka nanti ketika ini anak kemudian nikah, tidak boleh bapaknya yang menikahkan, bapak biologisnya tidak boleh yang menikahkan. Jadi yang menikahkan siapa? Yang boleh menikahkan ini anak hasil hubungan zina, baik dia perempuan terutama, maka wali hakim yang lebih berhak untuk menikahkan ini anak hasil hubungan zina. Maka luar biasa ini Islam. Ini membersihkan kita dari yang namanya hubungan zina ini, Bapak Ibu. Tadi saya katakan zina ini hutang. Kalau kita berzina, ini anak kita, cucung kita bakal membayarnya, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merusak anak orang lain, suatu saat anak kita pun akan dirusak oleh orang lain, Bapak Ibu. Hati-hati. Maka saya punya sahabat dulu, Bapak Ibu. Masih, ya, sekarang masih. Saya tidak sampaikan orangnya siapa. Umroh bareng saya, Bapak Ibu sekalian. Saya yang bimbing waktu itu. Ustadz, aku nak ngaku dosa, Ustadz, kata dia. Apa, Pak? Aku ini, Ustadz, termasuk orang yang brengsek, Ustadz. Luar biasa aku ini, Ustadz. Zino sudah kulakukan, dengan betino model apa baik sudah, Ustadz, kata dia. Aku khawatir, Ustadz, kaget dibayar oleh anak-anak aku, Ustadz. Anaknya ada 3. Untung, kata dia, anak aku lanang galau, Ustadz, kata dia. Ya, mungkin tidak akan dirusak oleh orang.
Ya tidak dirusak oleh orang lain. Mungkin saja anakmu yang akan merusak orang lain nanti. Karena apa? Zina ini hutang, Bapak Ibu sekalian, akan dibayar lagi oleh anak. Terus turun. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mempelopori satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan yang dia pelopori itu, dan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti jejak dia dalam kebaikan. Sebaliknya, waman sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mempelopori keburukan, perzinahan dia pelopori, kemudian dia buka aurat di media sosial, di TikTok, kemudian ditonton orang lain kemudian bersyahwat kepada dia. Dengan itu orang lain kemudian berzina tangan, berzina mata, sampai kemudian orang lain sampai berzina di hotel gara-gara melihat seronoknya dia, nafsunya bangkit. Kemudian ini orang sudah kemudian mempelopori keburukan. Falahu ismuha wa ismu man amila biha, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatan dosa dia itu, dan juga dia mendapatkan azab dari dosa-dosa orang yang mengikuti perbuatan buruknya itu. Maka Ibu, tadi saya katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, anak hubungan zina tidak boleh bernasab dengan ayahnya. Kalau dia nanti menikah, tidak boleh kemudian diwalikan oleh ayahnya, tapi pakainya wali hakim. Kalau ayahnya bersikeras untuk mewalikan dia, maka nikahnya tidak akan sah di mata hukum Islam. Hati-hati. Para bapak, para ibu, ayah bunda yang dirahmati Allah, itu jawaban dari saya. Ibu, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Bapak, monggo silakan. Bapak tadi nak bertanya. Oh silakan Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kalau kita setelah istinja itu perlu mandi atau tidak? Yang kedua, tadi disampaikan dosa-dosa yang menjadikan siksa kubur. Pertanyaan saya, amalan-amalan apa yang menjadikan kita terhindar dari siksa kubur? Yang ketiga, bagaimana dengan kegiatan bank di mana ada orang simpan pinjam atau meminjamkan lewat bank? Apakah itu bukan riba? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya catat ini. Terima kasih pertanyaannya Bapak. Pertanyaannya sangat singkat tapi bernas. Ini ada 3 pertanyaan yang Bapak ajukan tadi kepada saya. Ustadz, yang pertama saya ingin bertanya, apakah setelah istinja kita perlu mandi? Istinja apakah perlu mandi Bapak Ibu? Tidak perlu mandi. Cewek dari pipis misalnya tidak perlu mandi. Kita buang air kecil, buang air besar, tidak perlu mandi besar, tidak perlu mandi junub. Yang mengharuskan untuk mandi junub hanya ketika kita inzalul mani, keluar mani, baik disengaja maupun tidak Bapak. Ya, kenapa? Karena itu ada kenikmatan ketika keluar mani. Berhubungan seksual ini bisa menyebabkan kita wajib mandi. Keluar mani atau tidak ketika berhubungan seksual itu, maka kita wajib mandi. Ketika sudah masuk, ya, ini alat kelamin laki-laki sampai ke alat kelamin wanita, walaupun tidak keluar air sperma, wajib mandi junub Bapak, ya. Itu yang mewajibkan mandi junub, bukan istinja. Istinja, ya, cewek tidak wajib mandi. Kemudian yang kedua Ustadz, pertanyaannya, amalan apa yang dapat menghindarkan kita dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak amal-amal yang dapat menghindarkan siksa kubur Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satunya apa? Sedekah, Bapak. Ini orang-orang yang bersedekah makanan pagi hari ini, yang bersedekah nasi, yang bersedekah snack, yang bersedekah minuman, mudah-mudahan dibebaskan dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal yang dapat menyebabkan kita terbebas dari siksa kubur, sedekah. Kenapa sedekah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kata orang yang sudah meninggal dunia, Allah sebutkan dalam Al-Quran, seandainya kematian saya ini dapat diundur ya Allah, barang 1 menit saja, barang 1 jam saja ya Allah, apa yang ingin dilakukan oleh orang yang sudah mati ini? Apakah ingin haji? Apakah ingin umroh? Apakah ingin salat? Tidak. Yang mereka ingin lakukan kalau mereka mendapatkan satu dispensasi waktu dari Allah Subhanahu wa taala, fa as-saddaqa, ya Allah, kami ingin bersedekah. Mengapa orang yang mati ingin dihidupkan hanya untuk bersedekah? Para ulama-ulama kita kemudian menyampaikan pendapat-pendapat mereka bahwasanya mereka orang mati ingin minta dihidupkan untuk sedekah karena mereka yang mati sudah mendapatkan nikmat daripada sedekah mereka, mendapatkan balasan dari sedekah mereka waktu di dunia, di dalam kuburnya dapat itu nikmat daripada sedekahnya. Sedekah ini akan menaungi mereka di alam kuburnya. Maka kata Rasulullah, setiap orang yang meninggal dunia di bawah naungan sedekahnya masing-masing sampai hari kiamat tiba. Maka orang yang bersedekah tidak akan mendapat azab kubur Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya akan memberikan perlindungan dari azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu punya duit jangan ditaruh di bank baik. Punya duit jangan kemudian untuk bersenang-senang baik. Punya duit sedekahkan. Ini yang akan mendatangkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan azab kubur. Sedekah, Bapak. Nggih. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Bapak, Ustadz, sekarang kan marak yang namanya bank. Ada bank syariah, ada bank konvensional, Ustadz. Kita tidak hanya minjam kepada rentenir sekarang, ya, bisa minjam kepada bank. Kalau kita punya SK, kita bisa sekolahkan SK kita di bank, dapat duit untuk bangun rumah, dapat duit untuk beli mobil, dapat duit untuk beli ini, beli itu. Apakah bank ini tidak ada riba, Ustaz? Ada riba di dalamnya bank ini. Maka para bapak, para ibu, bank yang paling bagus apa, Ustaz? Supaya kemudian tidak besar ribanya di sisi Allah, bank syariah. Kenapa? Karena di dalamnya ada akad mudharabah, akad musyarakah. Jadi pilihlah bank yang paling kecil resikonya, Bapak Ibu. Resiko riba di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu bank syariah. Di situ ada akad mudharabah, ada akad musyarakah yang kemudian masih dihalalkan oleh berbagai kalangan ulama kita. Itu Bapak, ya. Terima kasih. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipetik manfaatnya dalam rangka meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada subuh kali ini menjadi cikal bakal berjumpanya kita kembali di syurga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-fat